Ya, puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari kematian Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat Agung ya adalah salah satu hari besar bagi kita umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia. Ya, karena di hari inilah kita semua memperingati, merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, biasanya semua orang berkumpul di gereja, datang ke gereja, melakukan ibadah perjamuan kudus bersama-sama dengan umat Tuhan di gerejanya masing-masing. Tapi hari ini kita melakukannya dengan suasana yang berbeda. Ada yang di rumah, ada yang di gereja, ada yang di tempat kerja mungkin ya. Tapi biarlah kiranya kita tetap melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pengorbanan, kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada dua pertanyaan saya buat kita semua. Mengapa Yesus harus mati? Dan karena siapa dia mati? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menjawab pertanyaan ini dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal sejarah dunia ini, ya, kematian Kristus itu telah dinubuatkan oleh Allah itu sendiri. Bahkan dalam perjalanan sejarah dunia, nabi-nabi dalam perjanjian lama seperti Daud, Yesaya, Daniel, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain, mereka telah menubuatkan tentang kematian Kristus. Ya, untuk apa sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kita melihat sejak awal, yang tadi saya katakan bahwa sejak awal sejarah dunia ini, bahwa Allah itu sudah menubuatkan tentang kematian Yesus Kristus. Artinya bahwa Yesus itu telah ditetapkan oleh Allah ya untuk menjadi korban penebusan bagi manusia, ya, korban pendamaian antara Allah dan manusia. Mengapa Bapak Ibu Saudara harus ada korban pendamaian? Padahal kita ini kan manusia ciptaan Allah, ciptaan yang paling sempurna, yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tapi kenapa harus ada pendamaian? Apa sebenarnya? Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu pendamai. Kita perlu seorang pendamai, penebus antara hidup kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, supaya kita diperdamaikan. Karena manusia ini telah berbuat dosa, telah melakukan perbuatan dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah yang tadinya itu begitu baik, begitu akrab di dalam kekudusan, tapi karena dosa telah merusak hubungan itu, akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Jadi manusia menjadi seteru dengan Allah. Allah yang begitu kudus, Allah yang maha kudus, tidak mungkin dapat bersatu dengan manusia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu yang namanya pendamai. Dan Yesus Kristuslah pendamai bagi kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 ya. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang 10, saya membacakan buat kita semua. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, memang karena kita ini dulunya, awal mulanya kita ini sudah menjadi seteru dengan Allah, tapi puji Tuhan, oleh pengorbanan Kristus yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal mula dunia ini, ya, Kristus telah mati, berkorban di atas kayu salib, dan hari ini kita memperingati hari kematian, hari pengorbanan Sang Penebus kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas kayu salib dia merelakan dirinya, dia memberikan nyawanya di atas kayu salib, dia mati di atas palang, dia disalib untuk menebus hidup kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, ya, supaya yang tadi seteru itu dihapuskan.
seteru Allah dengan manusia itu dihapus, sehingga tidak ada lagi perseteruan antara Allah dengan manusia. Tapi catatan di sini buat kita, ya, orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah hanyalah mereka yang percaya kepada Kristus. Memang penebusan Kristus itu untuk semua dosa dunia, tapi pendamaian itu diterima hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita, supaya kita yang mati oleh karena dosa kita, kita yang putus hubungan kita yang jauh dengan Allah oleh karena perbuatan dosa kita diberikan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan buat kita hari ini, renungan firman Tuhan hari ini adalah kematian Kristus membawa kehidupan bagi kita umatnya. Ya, jadi itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesus harus mati? Ya, karena memang Yesus sudah ditentukan dari awal mulanya oleh Allah bahwa Yesus akan menjadi korban penebusan bagi kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21 mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itulah pengorbanan Kristus itulah, ya, Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa, hingga Dia yang benar harus mati di atas kayu salib karena dosa kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah dan kita diperdamaikan. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya untuk siapa Yesus ini mati? Ya, Yesus Kristus mati untuk siapa? Kristus Yesus Tuhan kita telah mati di atas kayu salib, ya Bapak Ibu Saudara, itu karena kita. Karena perbuatan dosa kita, manusia di dunia ini yang hidup di dunia, karena kita orang berdosa, maka Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Untuk kitalah Dia mati, umatnya, jemaatnya, gerejanya. Yesus sudah mati di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara, yaitu kita yang percaya akan Dia, kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menjadi korban tebusan, korban pendamaian antara kita dengan Bapa kita di sorga. Sehingga saat ini, hari ini, kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara, Yesus mati buat kita untuk memperdamaikan diri kita dengan Bapa kita di sorga. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban, sebagai persembahan pendamaian antara kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan kalau hari ini engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah umat tebusan Tuhan. Engkau telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Ya, karena Yesus mati untuk saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga bukan hanya mati untuk umatnya, untuk jemaatnya, untuk kita orang-orang yang percaya. Tetapi Yesus mati untuk semua kaum, semua bahasa, semua suku, semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Ya, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, jadi kita ini semua kaum, semua suku, semua bangsa yang ada di muka bumi ini, kita telah dibeli, kita telah dibayar lunas. Ya, hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh satu pengorbanan, yaitu Yesus Kristus. Dengan darahnya kita telah ditebus, sehingga kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang demikianlah ya, bahwa Yesus
telah ditetapkan dari semula untuk dikorbankan, untuk menjadi korban penebusan, pendamaian antara kita dengan Allah. Ya, dan yang kedua yang tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus mati itu karena kita, karena dosa kita, karena dosa dunia, supaya dosa kita dihapuskan dan kita diperdamaikan dengan Bapa kita di surga. Ya, Yesus mati karena orang-orang berdosa di setiap suku dan bangsa, bahasa di seluruh dunia ini. Yesus mati bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, inilah tugas kita. Injil ini, kebenaran ini harus disampaikan kepada semua kaum, semua suku, semua bahasa, semua bangsa yang ada di muka bumi, sehingga mereka pun dapat diselamatkan seperti saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, mari, biarlah mereka yang di luar sana belum percaya, tugas kita untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada mereka, sehingga mereka pun menerima keselamatan daripada Tuhan, seperti kita saat ini yang sudah diselamatkan, yang sudah diperdamaikan, yang sudah ditebus, sudah dihapus dosa kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya, Yesus Kristus telah ditetapkan Allah untuk menjadi korban pendamaian antara Allah dan kita saat ini, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik kembali karena kita telah diperdamaikan oleh satu korban, yaitu Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus Kristus juga mati untuk saya dan saudara sebagai umatnya, sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya, bahkan bagi semua orang yang berdosa juga. Mereka kita harus selamatkan dengan pemberitaan Injil kita kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Nah, aplikasi bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus Kristus Tuhan kita telah mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, telah menebus hidup kita dan telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa kita di sorga oleh pengorbanannya di kayu salib, supaya kita yang mati karena dosa menjadi hidup. Ya, kita baca ayat terakhir firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik firman Tuhan ini, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Yesus Kristus telah mati untuk memberi hidup bagi kita. Dosa mematikan kita, tapi kematian Yesus memberikan kita kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati buat kita semua. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hormat kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyerahkan nyawamu, yang telah menyerahkan dirimu Tuhan, untuk disalibkan, dikorbankan, menjadi korban pendamaian antara kami dengan Bapa kami yang di sorga Tuhan. Sehingga kami yang tadinya seteru Allah oleh karena perbuatan dosa kami telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga oleh karena pengorbananmu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat pengorbananmu Tuhan, kematianmu bagi kami anak-anak Tuhan, bagi kami orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahkan bagi seluruh umat dunia yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau telah berkorban untuk menghapus dosa kami Tuhan, dan kami sungguh berbahagia. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena kami percaya kematian Kristus itu membawa kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengajari kami untuk kami terus menjaga kehidupan kami ini terus kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan Engkau telah menguduskan kami, telah menebus kami dari dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.